Hai hai hai, gua Rahmawati sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, Hai hai hai, nama aku Indah sebagai pemateri. Hai, gue Rahajang sebagai pemateri. Hai, gue Muhammad Bintang Ramadan. Di sini gue bertugas sebagai pemateri. A few moments later. Assalamualaikum semuanya, di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang unsur kimia periode 3. Selamat menonton. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang unsur periode ketiga? Unsur periode ketiga artinya adalah unsur-unsur yang memiliki 3 kulit. Nah, di sini ada 8 unsur, berurutan dari kiri ke kanan, yaitu natrium, magnesium, alium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan juga argon. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama ada natrium. Natrium atau sodium adalah mineral penting yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Natrium sendiri sebenarnya banyak terdapat pada alam dalam bentuk gabungan unsur lain. Sifatnya sangat mudah bereaksi dengan air dan mudah teroksidasi. Kelimpahan natrium di alam terdapat di kerak bumi. Di kerak bumi mengandung 2,27% natrium, membuatnya unsur paling melimpah ke-7 di bumi dan logam paling melimpah ke-5. Setelah aluminium, besi, kalsium, dan magnesium, dan sebelum kalium. Estimasi kelimpahan natrium di lautan adalah 1,08 kali 104 mg per liter. Natrium ini bisa kita buat dengan cara elektrolisis leburan atau lelehan garamnya. Sebagai contoh adalah elektrolisis leburan dari garam NaCl atau natrium klorida, di mana reaksi yang terjadi dari elektrolisis leburan NaCl di katoda, ion Na+-nya ini akan mengikat elektron membentuk logam Na. Nah, dari logam Na-nya ini, jadi elektrolisis di katoda dari leburan garam NaCl ini akan menghasilkan logam Na-nya. Sedangkan di anodanya akan dihasilkan gas klorin. Nah, natrium di alam ini bisa kita temukan di air laut, dan dia larut di air laut. Kemudian, kita juga bisa temukan dalam sumber air yang alami. Sifat fisika natrium bisa dilihat sendiri di tabel di bawah ini. Untuk sifat kimianya, yang pertama, jika bereaksi dengan hidrogen menghasilkan hidrida yang mengandung ion H+. Kedua, jika bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan logam hidroksida dan dapat juga menimbulkan ledakan. Tiga, natrium bereaksi dengan oksigen membentuk natrium peroksida. Keempat, mudah teroksidasi dan merupakan pereduksi yang paling baik. Dan yang terakhir, bersifat basa. Natrium memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, dipakai dalam pembuatan ester. Kemudian, NaCl ini hampir digunakan oleh semua makhluk hidup. Biasanya digunakan manusia untuk memasak dan sebagainya. Kemudian, natrium benzoat ini dipakai dalam pengawetan makanan. Sedangkan natrium glutamat ini dipakai untuk penyedap makanan. Kemudian, natrium hidroksida ini biasanya dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. Kemudian, natrium bikarbonat ini dipakai sebagai pengembang kue. Natrium juga bisa digunakan untuk memurnikan logam, kalium, rubidium, dan cesium. Dan natrium karbonat dapat digunakan dalam pembuatan kaca dan pemurnian air sada. Selanjutnya, ada aluminium. Aluminium adalah logam yang ringan dengan berat jenis 2,7 gram cm3 setelah magnesium 1,7 gram cm3 dan berilium 1,85 gram cm3 atau sekitar 1/3 dari berat jenis besi maupun tembaga. Konduktivitas listriknya 60% lebih dari tembaga, sehingga juga dapat digunakan untuk peralatan listrik. Sifat fisika aluminium bisa dilihat sendiri di tabel di bawah ini. Dan untuk sifat kimia aluminium, yang pertama memiliki elektron valensi Ns2np1 dan bilangan oksidasi +3. Kedua, di udara bebas mudah teroksidasi, membentuk lapisan tipis oksida yang tahan terhadap korosi. 3. Bersifat amfoter. 4. Aluminium adalah bahan non-magnetik. Kelima, pada umumnya membentuk senyawa kovalen. Keenam, senyawa ion Ai3+ sangat terbatas, misalnya fluorida. Ketujuh, oksida aluminium murni tidak berwarna, tetapi akibat adanya pengotor dapat menghasilkan berbagai warna. Sedangkan pembuatan aluminium ini diperoleh dengan cara elektrolisis aluminium oksidasi cair yang diperoleh dari bauksit, yaitu aluminium oksidasi hidrat yang mengandung kotoran. Sumber utamanya
Aluminium ini ada di biji dari bauksit dan krimolit. Sedangkan aluminium ini dapat digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Juga secara luas digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Ditemukan di rumah sebagai panci, botol minuman ringan, tutup botol susu DSB. Aluminium juga digunakan untuk melapisi lampu mobil dan kompas disk atau CD. Setelah itu ada magnesium. Magnesium merupakan salah satu jenis logam ringan dengan karakteristik yang sama seperti aluminium. Tetapi magnesium memiliki titik cair yang lebih rendah daripada aluminium. Cara pembuatannya yaitu magnesium dibuat melalui elektrolisis lelehan garam kloridanya. Sumber di alam terdapat pada air laut dan beberapa dalam mineral seperti dolomit, magnetit, olivin, sepertin. Magnesium juga merupakan unsur paling melimpah ke-8 dan membentuk sekitar 2% kerak bumi. Sifat fisika magnesium kita bisa lihat di tabel berikut ini. Setelah itu ada sifat kimia magnesium. Sifat kimia magnesium yaitu magnesium oksida merupakan oksida basa sederhana. Reaksi dengan air, MgO ditambah H2O menjadi MgOH. Reaksi dengan udara menghasilkan MO dan Mn jika dipanaskan. Reaksi dengan hidrogen yaitu tidak bereaksi. Reaksi dengan klor, Mg ditambah X dipanaskan menjadi MgX atau garam. Kegunaan magnesium. Magnesium digunakan dalam proses produksi logam, kaca, dan semen. Magnesium juga untuk membuat konstruksi pesawat. Logamnya disebut magnalum. Pemisah sulfur dari besi dan baja dipakai pada lepeng yang digunakan di industri percetakan. Magnesium untuk membuat lampu kilat juga, dan sebagai katalis reaksi anaerob. Penjelasan silikon. Silikon merupakan metaloid siap untuk memberikan atau membagi 4 atom terluarnya sehingga memungkinkan banyak ikatan kimia. Meski silikon bersifat relatif inert seperti karbon, silikon masih dapat bereaksi dengan halogen dan alkali encer. Kelimpahan silikon di alam. Jika diukur berdasarkan masanya, silikon membentuk 27,7% massa kerak bumi dan merupakan unsur kedua yang paling melimpah di kerak bumi setelah oksigen. Silikon biasanya ditemukan dalam bentuk mineral silikat yang kompleks dan lebih jarang lagi dalam bentuk silikon dioksida. Dan sifat fisikanya bisa kalian lihat sendiri ya. Sifat kimia silikon. Silikon di kulit bumi terdapat dalam berbagai bentuk silikat, yaitu senyawa silikon dengan oksigen. Unsur ini dapat dibuat dari silikon dioksida, SiO, yang terdapat dalam pasir. Jari-jari silikon lebih besar dari karbon sehingga tidak dapat membentuk ikatan M. Rangkap 2 atau 3 sesamanya, hanya ikatan tunggal. O karena silikon itu tidak relatif pada suhu kamar dan tidak bereaksi dengan asam, tetapi dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH. Cara pembuatan silikon. Osio dipanaskan dengan kokasi pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius dalam tungku pembakaran atau tanur listrik. Reaksi ditambahkan dari atas tungku. Lelehan Si yang dihasilkan dari bawah tungku dan akan membentuk padatan. Si yang dihasilkan cukup murni dan dapat digunakan antara lain untuk pembuatan paduan dengan logam lain. Kegunaan silikon. Unsur tersebut merupakan penyusun utama pada keramik dan batu bata. Yang kedua, sebagai semikonduktor, elemen ini digunakan untuk membuat transistor. Yang ketiga, silikon banyak digunakan dalam chip komputer dan sel surya. Ini adalah komponen penting. Yang keempat, silikon digunakan dalam produksi batu bata api. Yang kelima, beberapa sistem kedap air menggunakan silikon sebagai komponennya. Yang keenam, silikon digunakan dalam banyak bahan pelepas cetakan dan senyawa cetakan. Yang ketujuh, ini juga merupakan komponen ferrosilikon paduan yang banyak digunakan dalam industri baja. Berikutnya kita beralih ke fosfor. Fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor berupa non-logam bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen, banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Cara pembuatannya, fosforus putih diperoleh dengan reduksi fosforit,
dalam batuan fosfat yang dipanaskan dengan kokas dan pasir silika pada suhu 1400 sampai 1500 Celcius. Sumber di alam fosfor. Fosfor di alam terdapat dalam bentuk fosfat dan fluorapatit. Fosfor juga terdapat pada tulang dan batuan fosfor. Sifat fisika fosfor dapat kita lihat di tabel berikut ini. Sifat kimia fosfor yang pertama yaitu fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, dan beracun. Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat di industri. Yang kedua, fosfor merah bersifat tidak reaktif, kurang beracun. Fosfor merah digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pasir halus dan bidang gesek korek api. Kegunaan fosfor yaitu untuk pembuatan pupuk fosfat. Fosfor putih untuk pembuatan H2PO4, fosfor merah untuk pembuat bidang gesek korek api yang dicampur pasir halus dan SB2S, asam fosfor yang mengandung 70%-75% VOS telah menjadi bahan penting pertanian dan produksi tani lainnya. Fosfor juga merupakan bahan penting bagi sel-sel protoplasma, jaringan saraf dan tulang. Lalu di sini ada belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur adalah sebuah unsur kimia dengan lambang S dan nomor atom 16. Ia merupakan unsur non-logam yang melimpah dan multivalen. Kelimpahan sulfur di alam yaitu secara alami banyak terdapat di gunung berapi. Adapun dalam bentuk senyawanya, belerang ditemukan dalam bentuk mineral sulfida seperti besi sulfida. Lalu ada sifat fisika sulfur. Kita bisa lihat di tabel berikut ini. Cara pembuatan unsur belerang yaitu bisa dilakukan dengan metode flash. Gimana caranya? Dapat kita lihat. Nah, itu ada gambar pipa yang dimasukkan ke dalam tanah sampai bisa menembus lapisan belerang yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, kita bisa lihat juga di tengah-tengah ini itu merupakan pipa kecil. Nah, pipa itu akan mengeluarkan air yang sangat panas ke dalam tanah yang akan dipompa dan dimasukkan bersamaan dengan udara bertekanan tinggi. Nah, itu melalui pipa kecil yang ada di tengah ini. Setelah itu, nanti permukaan bawah itu akan memiliki udara yang panas. Nah, nanti belerang itu akan bereaksi dengan berbentuk busa, dia akan keluar melalui pipa dengan berbentuk busa. Kegunaan sulfur. Yang pertama dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat dan digunakan dalam baterai. Yang kedua dipakai pada fungsi sida dan pembuatan pupuk. Digunakan pada korek dan kembang api. Digunakan juga sebagai pelarut dalam berbagai proses. Penjelasan klorin. Klorin adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan. Berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Klorin berwujud gas berwarna kuning, hijau pada suhu di kamar. Kelimpahan klorin di alam. Klorin sangat relatif dalam bentuk elemen bebas di alam, namun jumlahnya sangat melimpah dalam bentuk garam klorida. Unsur ini merupakan elemen paling melimpah ke-20 di kerak bumi dan jumlahnya mencapai 126 bagian per juta. Jumlahnya paling besar dalam bentuk natrium klorida di laut. Sifat fisikanya kalian bisa lihat sendiri ya. Cara pembuatan klorin. Klorin dibuat melalui proses Downs yang dilakukan dengan cara mengelectrolisis leburan NaCl yang dicampur dengan sedikit NaF sebelum dicairkan dengan bertujuan untuk menurunkan titik lebur NaCl dari 800 menjadi 1000 derajat Celcius. Kegunaan klorin. Klorin digunakan sebagai disinfektan pada pengelolaan air minum, dalam industri tekstil, pulp, dan kertas. Fungsi klorin pada kedua industri tersebut adalah sebagai pemutih dan penghalus. Penjelasan argon. Argon adalah unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Ia berada pada golongan 18 tabel periodik dan merupakan gas mulia. Cara pembuatan argon yang pertama yaitu dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair. Yang kedua yaitu menemisikan positron atau elektron ke atom. Nah, sumber di alamnya, argon dapat ditemukan di alam, yakni di udara karena merupakan penyusun udara. Nah, untuk sifat fisikanya kalian bisa lihat di sini ya.
Sifat kimia argon, pada tekanan rendah warnanya merah muda dan tekanan tinggi berwarna biru, merupakan gas inert, tidak bereaksi dengan zat lainnya. Bersifat stabil dan tidak bisa berikatan dengan unsur lain karena jumlah di kulit terluar berjumlah tepat 8. Dan terakhir adalah kegunaan argon. Argon digunakan dalam berbagai macam pengelasan listrik seperti pengelasan listrik logam gas dan pengelasan listrik wolfram gas. Seperti dalam pengolahan titanium dan unsur relatif lainnya, atmosfer argon juga digunakan untuk menumbuhkan kristal silikon dan germanium. Terima kasih sudah menonton. Suku Gagah Raja Malaya dari Malaka ke Negeri Kampa. Sampai di sini presentasi kami semua. Wassalamualaikum, sampai jumpa.